Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan ini juga khatib mewasiatkan kepada kita semua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah, kita mau melaksanakan segala yang Allah perintahkan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Mau melaksanakan perintah Allah baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan gembira. Mau melaksanakan perintah Allah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Ini menandakan bahwa kita bertakwa kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, kita mampu meninggalkan larangan-larangan Allah karena kita merasakan larangan itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan kita, dan itu sekecil apapun larangan Allah akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Arba'un An-Nawawi pengarangnya menyampaikan sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an. Qala bainama nahnu jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar menceritakan ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ata rajulun syadidun bayadus siyabi. Datang seorang pemuda bayadus siyabi, menggunakan pakaian serba putih. Orang ini seorang pemuda yang tampan, yang menggunakan pakaian putih, sawadus sa'ri, dan dia ini memiliki rambut yang hitam dan indah. Tetapi kata sahabat Umar, la ya'rifuhu ahadan minna. Di antara kami yang hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kami tidak satu pun mengenal siapa yang datang ini. Walaupun dari raut mukanya orang ini bukan datang dari jauh, berarti dia datang dalam keadaan bersih dan rapi. Tidak kelihatan bahwa orang ini datang dari tempat yang jauh. Tetapi di antara kami, kata Sayyidina Umar, la ya'rifuhu ahadan minna. Tidak satu pun di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengenalnya. Lalu orang ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan duduknya begitu dekat, dia menyatukan lututnya dengan lutut Rasulullah dan tangannya memegang fakhizaihi, yakni kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat tercengang dan kaget. Ini ada orang baru datang di hadapan Rasulullah, yang diantaranya tidak ada yang kami kenal, tetapi begitu lancangnya dan beraninya berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dia memanggil bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah, tetapi dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ini pertanyaan yang sangat urgen, pertanyaan yang sangat penting, yang ini bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Orang ini berkata kepada Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah jika engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang ini menanyakan yang pertama itu tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sampai 5 rukun Islam disampaikan oleh Rasulullah. Sekarang kita lihat pada poin pertama ini, Rasul mengabarkan kepada kita, dan seorang yang bertanya ini ternyata adalah seorang malaikat Jibril yang bertanya. Maka dia begitu berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menanyakan apa itu Islam.
Sekarang mari kita lihat dalam kehidupan kita dan kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah disebut sebagai seorang muslim? Poin pertama disampaikan, kalau orang yang berislam, orang yang muslim itu dia mengakui antasyhada alla ilaha illallah. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya jika kita melafalkan kalimat ini? Yang pertama, kita adalah seorang muslim. Siapapun orangnya, apapun bentuknya, apapun latar belakangnya, apapun sukunya, jika dia mengucapkan kalimat ini, dia adalah saudara kita sesama muslim. Terlepas dari niat dan tujuan awalnya, kenapa dia melafalkan kalimat ini. Ini terkadang kita sering salah pahami. Terkadang kita di antara kita dalam bermasyarakat, ada orang yang Islam tetapi kita tidak memberikan haknya sebagai seorang muslim. Apa hak seorang muslim itu? Mari kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah mereka yang mampu memberikan kedamaian, kesejukan, ketentraman kepada kaum muslim yang lain min lisanihi wa yadihi. Dari lisannya, dari ucapannya, dari perkataannya, dan juga dari tangannya. Jadi kalau kita mengakui diri kita sebagai seorang muslim, mampukah kita merefleksikan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah melakukan kerusakan, keonaran, ketidaknyamanan kepada orang muslim yang lain, baik secara lisan maupun secara tindakan. Kalau kita mampu melakukan hal ini, barulah kita disebut sebagai seorang muslim. Jangan sampai karena kita berbeda pandangan, jangan sampai kita berbeda pemahaman, jangan sampai kita beda golongan, sehingga saudara kita sesama muslim dengan mudahnya kita mengungkapkan aib-aibnya. Jangan sampai lisan kita mudah mengatakan atau mencari keburukan-keburukan saudara kita sesama muslim. Berarti kita tidak bisa memberikan kedamaian kepada orang lain. Kita tidak bisa memberikan ketentraman kepada orang lain dari perkataan-perkataan kita. Terlebih lagi di zaman saat ini, di zaman yang serba canggih, bukan hanya lisan tetapi juga tangan kita, jemari-jemari kita. Jangan sampai kita membuatkan status atau berkomentar di dunia maya yang di situ bisa menyakiti perasaan saudara-saudara kita yang lain. Kenapa? Kalau kita masih melakukan hal semacam ini, berarti muslim kita masih dipertanyakan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Orang muslim itu juga dia bisa memberikan kedamaian dan ketentraman kepada muslim yang lain biyadihi, dari tangan-tangannya. Bisa kita artikan dari tangan ini bisa saja dari kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Bisa saja dari tangan ini adalah kekuasaan-kekuasaan yang ia miliki. Jangan sampai tangan kita melukai perasaan saudara-saudara kita yang lain. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa tanda bahwa kita sebagai seorang muslim itu kita mampu memberikan kesejukan di antara kita. Kehadiran kita memberikan kedamaian di antara saudara-saudara kita. Kehadiran kita bisa memberikan kesejukan dan ketentraman sehingga membuat suasana di antara kita menjadi rukun dalam kehidupan ini. Bukan sebaliknya, kehadiran kita terkadang membuat onar dan membuat orang menjadi suasana tidak nyaman. Ini bukanlah tanda-tanda seorang muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kalau tadi kita sampaikan bahwa ini secara global, yakni dalam bermasyarakat, lalu apa tanda seorang muslim secara personal terhadap dirinya sendiri? Kita bisa lihat, kalau seorang muslim pertama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bisa kita bayangkan dalam kehidupan ini,
Kalau kita merasa benar-benar Allah itu ada di hadapan kita, Allah itu selalu memperhatikan perbuatan-perbuatan kita, niscaya dalam kehidupan kita tidak akan pernah melakukan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bisa kita analogikan atau kita contohkan, seorang anak kalau di rumah orang tuanya ada, tentu dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena dia yakin orang tuanya mengawasi dan melihatnya. Begitu juga mungkin kalau kita di kantor, kalau kita yakin bahwa atasan kita ada di kantor, niscaya kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak akan menyalahi aturan-aturan yang ada. Kenapa? Karena kita yakin pimpinan kita melihat kita dan mengawasi kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Jika kita yakin bahwa Allah itu ada secara rububiyah, bahwa Allah itu melihat kita, Allah itu mengawasi kita, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, niscaya segala tindak tanduk kehidupan kita akan selalu berhati-hati. Jangan sampai perbuatan-perbuatan buruk kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai perbuatan-perbuatan itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah sehingga membuat hidup kita di dunia sengsara, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, bahwa tanda orang muslim itu pertama dia mengakui bahwa Allah itu ada. Jika kita yakin Allah itu ada, niscaya kita akan berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupan ini. Begitu juga dalam bermasyarakat, tentu kita akan memberikan kedamaian, memberikan kesejukan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, dan kepada seluruh umat muslimnya yang lain. Terlebih lagi bukan hanya kepada sesama muslim, pada juga sesama umat manusia secara keseluruhan. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, tugas kita sebagai seorang muslim memberikan kesejukan dan kedamaian. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.